Halo, perkenalkan nama saya Desa Grisadi Cahyani, NIM 1909511022 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan topik 4 tentang pertumbuhan bakteri yang diampu oleh dosen Dr. Hewan Inengah Kertabesong MSI. Di mana dalam video ini menceritakan tentang pertumbuhan bakteri, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, dan fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan kuantitas konstituen seluler dan struktur organisme, baik pertambahan ukuran sel, jumlah, maupun berat atau massa. Pertumbuhan pada mikroba diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Pertumbuhan bakteri dilakukan dengan cara pembelahan sel yang dikenal dengan proses pembelahan biner, di mana dari satu sel bakteri dapat dihasilkan dua sel anakan yang sama besar. Jadi, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Pertumbuhan bakteri dapat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi dan kondisi lingkungan yang sesuai atau faktor eksternal yang sesuai. Sama seperti makhluk hidup lainnya, bakteri juga membutuhkan makanan untuk dapat melakukan metabolisme, melakukan pembelahan sel, dan untuk tumbuh secara optimal, di mana salah satu komponen nutrisi yang penting yaitu air. Selain itu, nutrien yang terkandung yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral seperti sulfur dan fosfat, serta faktor-faktor pertumbuhan seperti asam amino, basa purin dan pirimidin, dan vitamin. Bakteri juga memiliki pola pertumbuhan yang spesifik untuk tiap spesiesnya, sehingga kondisi lingkungan atau faktor eksternal seperti oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmosis harus sesuai agar bakteri dapat tumbuh optimum. Komponen nutrisi yang pertama ada air. Air merupakan komponen utama sel mikroba yakni sebanyak 70%, di mana kebutuhan oksigen dan hidrogen dapat terpenuhi dari air. Air berfungsi sebagai alat pengangkut dalam metabolisme, yakni sebagai pengantar semua bahan gizi yang diperlukan sel, dan untuk membuang semua zat-zat yang tidak diperlukan keluar sel. Setiap unsur nutrisi mempunyai peran tersendiri dalam fisiologi sel, dan unsur nutrisi tersebut diberikan ke dalam lingkungan hidup bakteri sebagai katian garam anorganik dengan jumlah tergantung pada keperluannya. Garam anorganik diperlukan untuk mempertahankan keadaan koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel, untuk memelihara keseimbangan asam basa, dan berfungsi sebagai bagian enzim atau sebagai aktivator reaksi enzim. Baik, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah sumber karbon. Sumber karbon untuk mikroba dapat berbentuk senyawa organik maupun anorganik. Senyawa organik ini meliputi karbohidrat, lemak, protein, asam amino, asam organik, garam asam organik, dan lain-lain. Adapun senyawa anorganik dapat berupa karbonat dan karbon dioksida. Berdasarkan kebutuhan karbonnya, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk anorganik seperti karbon dioksida. Dapat pula berasal dari senyawa karbonat, air, dan garam anorganik. Lalu, bakteri heterotrof merupakan bakteri yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik seperti sukrosa, glukosa. Selanjutnya ada sumber nitrogen. Mikroba dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk amonia atau NH3, nitrat atau NO3, dan gas N2. Jenis senyawa nitrogen yang digunakan ini tergantung pada jenis bakterinya. Kebanyakan mikroorganisme dapat menggunakan NH3 sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Selanjutnya ada mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang berperan dalam membantu fungsi tubuh. Bakteri membutuhkan beberapa mineral sebagai aktivator enzim, diantaranya ada mangan, magnesium, kalsium, besi, dan kalium. Fosfor fosfat diperlukan sebagai komponen asam-asam nukleat dan berupa koenzim. Mineral lainnya dapat berupa belerang atau sulfur yang merupakan komponen substansi sel. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan. Faktor tumbuh atau yang sering juga disebut zat tumbuh ialah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi penting diperlukan untuk pertumbuhan. Digunakan sebagai prekursor atau penyusun bahan sel, di mana senyawa ini tidak dapat disintesis dari sumber karbon yang sederhana. Berdasarkan struktur dan fungsinya dalam metabolisme,
Faktor tumbuh digolongkan menjadi asam amino yang berfungsi sebagai penyusun protein, basa purin dan pirimidin yang berfungsi sebagai penyusun asam nukleat, dan vitamin yang merupakan bagian aktif dari enzim. Selain faktor nutrisi, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan hidup bakteri itu sendiri. Beberapa jenis bakteri memerlukan suplai oksigen untuk tumbuh, tetapi terdapat kelompok bakteri yang tidak memerlukan oksigen, di mana oksigen bersifat toksik dan justru dengan adanya oksigen akan menghambat pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hidup tanpa oksigen, di mana oksigen bersifat toksik. Bakteri ini juga tidak memiliki enzim katalase yang dapat menguraikan H2O2 yang bersifat toksik, serta tidak mempunyai enzim superoksida dismutase yang mencegah akumulasi ion superoksida. Yang kedua, ada bakteri anaerob aerotoleran, yaitu bakteri yang tidak mati dan tidak tumbuh dengan adanya oksigen. Yang ketiga, ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik dalam keadaan aerob atau anaerob. Dengan kata lain, dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen. Yang keempat, ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang mutlak memerlukan oksigen dalam pertumbuhannya. Yang kelima, ada bakteri mikroaerofilik, yaitu bakteri yang tumbuh baik pada tekanan oksigen rendah, di mana tekanan oksigen yang tinggi dapat menghambat pertumbuhannya. Faktor eksternal yang kedua ada suhu. Bakteri dapat tumbuh pada suhu yang bervariasi mulai dari suhu rendah sampai suhu yang tinggi. Suhu optimal untuk pertumbuhan tiap jenis bakteri sangat bervariasi tergantung pada jenis bakteri tersebut. Pada suhu optimal, bakteri dapat tumbuh dengan cepat, di mana suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri patogen yakni sekitar 37 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah atau suhu yang lebih tinggi, bakteri masih dapat tumbuh, tetapi tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Berdasarkan rentang suhu terjadinya pertumbuhan, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikrofilik, merupakan bakteri yang tumbuh pada suhu rendah, pada suhu min 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dengan suhu optimumnya 10 derajat sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik, bakteri yang tumbuh pada suhu sedang, di mana kuman patogen termasuk di dalamnya, tumbuh pada suhu 5 derajat sampai 60 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada termofilik atau bakteri yang tumbuh pada suhu tinggi, yakni pada suhu 40 derajat sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum 55 derajat sampai 65 derajat Celcius. Derajat keasaman atau pH. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri tidak kalah pentingnya dengan faktor yang lain, di mana terdapat pH minimum, pH optimum, dan pH maksimum. Rentang pH bagi pertumbuhan bakteri yakni antara 4-9, di mana dengan pH optimumnya yaitu 7,2 sampai 7,6. Berdasarkan kebutuhan akan pH, bakteri dikelompokkan menjadi bakteri asidofil, bakteri neutrofil, dan alkalofil. Bakteri asidofil yaitu bakteri yang tumbuh baik pada pH 2-5. Neutrofil tumbuh pada pH 5,5-8 dan alkalofil tumbuh pada pH 8,5-9. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika bakteri berada dalam lingkungan hipertonis, akan menyebabkan plasmolisis. Sedangkan jika bakteri berada di dalam lingkungan yang hipotonis, akan menyebabkan plasmoptosis. Mikroorganisme yang mampu tumbuh pada lingkungan hipertonik dengan kadar garam tinggi disebut halofil. Pada konsentrasi garam yang sangat tinggi, lebih dari 33% disebut halofil ekstrim. Adapun mikroorganisme yang dalam pertumbuhannya memerlukan tekanan osmosis yang sangat tinggi disebut osmofilik. Setelah mengetahui apa itu pertumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, berikut akan dijelaskan tentang fase pertumbuhan bakteri. Jadi bisa dilihat pada gambar bahwa fase pertumbuhan bakteri meliputi 4 fase. Yang pertama ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama fase lag atau adaptasi, yaitu bakteri tidak akan segera membelah diri tetapi mengalami periode adaptasi, yaitu penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ada fase log atau eksponensial.
Pada fase ini terjadi pembelahan sel yang amat cepat. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan massa bertambah secara eksponensial. Fase stasioner ditunjukkan dengan pertumbuhan yang melambat, atau pembelahan bakteri berkurang, karena jumlah nutrisi menurun atau karena terbentuknya produk racun. Dan yang terakhir ada fase kematian, atau disebut dengan fase deklin, ditandai dengan jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Sekian pemaparan topik terkait pertumbuhan bakteri yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.